Audio Jungle. Halo semua, halo. Kembali lagi bersama kita, saya Amelia. Saya Melinda. Kita kakak adik yang suka membahas masalah psikologi. Coba di kali hari ini kita akan ngebahas salah satu cerita seru juga sih dari sekolah kita. Jadi sekolah kita kan udah kita bahas tuh di video-video kemarin ya. Kemarin kita ngebahas kayak tentang kompetisi di sana gimana, terus juga lifestyle anak-anak di sana kayak gimana. Karena sekolah kita termasuk salah satu sekolah elit ya. Yang masuknya ke sana itu bener-bener disaring banget gitu. Jadi bisa dibilang bukan masalah ya lu kayaknya harus berkemampuan juga nggak sih, berkecukupan juga gitu ya keluarganya. Yang cukup ya. Yang cukup. Mampu boleh dibilang. Yang mampu. Lu juga disaring dari segi intelektual dan dari segi cara lu bergaul. Jadi ya bisa dibilang emang anak-anak lulusan situ cukup dipandang ya pada masa saat gua lulus gitu. Karena memang di dalamnya sendiri tuh mereka yang orang dalamnya yang mau naik ke jenjang misal dari SMP ke SMA, mereka ada bukan seleksi ya, ada privilege khusus namanya masuk jalur tanpa tes. Dan itu kayak setiap angkatan 10 anak yang dipilih ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana sih kehidupan kita pas sekolah di sekolah elit ini, bisa nonton di video kita yang sebelumnya. Kita ngebahas nggak panjang-panjang amat sih, tapi seru kok ceritanya, seru. Part 1 yang part 1 sama part 2 itu mengenai kehidupan kita. Oke. Terus kali ini kita akan ngebahas sisi lain nih dari sekolah ini. Kita lagi nggak ngebahas psikologi hari ini ya. Iya. Kita mau cerita-cerita aja pengalaman kita pas sekolah di sana yang cukup bisa dibilang supranatural. Iya. Karena cerita ini ya, dan cerita-cerita ini tuh benar-benar kita alamin sendiri dan juga diceritakan langsung oleh pihak yang mengalami. Jadi ini bukan kayak ceritanya si A, ceritanya temennya A, temennya B, enggak. Ini langsung orang yang kita kenal gitu. Bahkan guru yang mengajar di situ juga langsung cerita. Karena kan guru yang di sana ngajar tuh udah kayak ada yang udah 40 tahun. Jadi bener-bener yang udah dari zaman sekolah itu sendiri berubahnya itu benar-benar udah sedrastis itu, dan kayak perkembangannya lah. Dan ini juga pengalaman kita sendiri juga ada ya. Iya. Udah cukup spoiler banget ya di sekolah. Dari kemarin kita samarkan nama sekolahnya, cuma mungkin orang yang peka langsung tahu sini sekolahnya di mana. Tapi jangan ditulis ya. Jangan ditulis. Oke, sekolah ini itu sebenarnya bangunannya antik. Antik karena bukan arsitektural yang dibangun di masa sekarang ya. Bukan. Jadi bangunannya cukup klasik lah bangunannya. Ketahuan ya, udah lama-lama bangunannya klasik. Itu luas banget, sekolah ini luas banget. Bahkan gue aja nggak tahu sampai detik ini ada ruangan-ruangan yang itu gue nggak tahu ruangan apaan. Kayak dikunci aja kan? Iya. Jadi sekolah ini tuh bukan cuma sekolah doang, tapi ada tempat tinggalnya juga lah. Kayak gitu. Dan gue nggak pernah masuk ke daerah tempat tinggalnya. Ada tempat buat berdoanya juga. Pokoknya bisa dibilang lengkap banget fasilitas di sekolah ini. Cuma itu kembali lagi sekolah ini sudah berdiri sejak dahulu kala. Sejak lama, mungkin dari zaman kakek nenek kalian pun juga belum ada. Bisa jadi belum ada. Terus iya bener belum ada. Bener, dari sebelum kakek nenek kalian belum ada, udah ada sekolah ini. Nah, jadi mungkin lo bisa ceritain duluan nih. Lo gimana kalau pengalaman lo? Kalau gue kan biasa memang untuk sekolah ini masalah supranatural itu kan pertama gue dengar doang nih ya, Ci ya. Gue denger kayak temen gue ngalamin A, B, C gitu. Gue sih kayak percaya nggak percaya gitu loh pas awal-awal kayak makanya tuh ya mungkin orang ngalamin mungkin juga karena itu kan pengaruh anxiety juga dari sekolah itu. Jadi kayak psikologinya main gitu loh. Mungkin melihat hal-hal yang mereka tidak seharusnya lihat, tapi kayak udah dibawa pengaruh lah. Kayak pengaruh kayak karena dalam kondisi kita nih anxious banget gitu loh. Jadi kayak ya halusinasi atau something lah kayak gitu. Tapi kejadian nih, kalau gua itu diawali pada saat gua kelas 1 SMP. Lu inget gak sih, Ci, yang ada toilet lantai bawah? Tapi kayaknya kalau sekarang udah diubah drastis sih. Iya, gua terakhir datang sekolah itu udah modern sih interiornya sekarang. Pada zaman itu bener masih berhawa-hawa penjajahan. Wah, bahasanya. Gimana? Jadi lu tau kan yang kaca yang gede itu? Nah, kan ada dua sisi nih. Kalau mau ke toiletnya yang kiri sama yang kanan. Iya, yang ngomong-ngomong toiletnya itu tuh
begitu lo masuk, pintu masuk itu ada kaca gede banget dari atas sampai bawah. Kotak gede banget bener-bener. Heeh. Nah, gue ke kanan kan. Mm-mm. Gue ke kanan, gue buru-buru mau ke toilet. Gue kanan, gue nengok nih ke kiri. Pas gue nengok, jadi kan udah kanan, kiri kan toilet langsung. Pas gue nengok ke kiri, itu bayangan hitam, dak, langsung kayak cepet banget lari dan nabrak pintunya. Gue langsung kayak, anjing. Gue langsung kayak, apa itu? Tapi karena gue udah kebelet, gue buru-buru karena gue nggak ini kayak keburu pipis gitu loh. Gue langsung buru-buru tuh, gue udah nggak tahu lagi. Gue kayaknya ceboknya nggak udah sembarangan karena gue mau buru-buru aja, yang penting keluar gitu. Nggak ada orang di situ. Nggak ada orang. Lu nggak lihat mukanya? Enggak, dan parahnya lagi gue malah make sure itu apa, gue buka dan tuh kosong. Itu di kejadian gue. Itu sering banget yang ngalamin. Langsung kalau gue ini. Sering banget yang ngalamin kejadian sama kayak lo. Ngomong-ngomong soal toilet, gue juga pernah ngalamin yang sama nih kayak gini nih. Lu yang di mana nih? Gue di lantai 3. Jadi sekolah ini tuh kan ada di lantai 1 sama di lantai 3 toiletnya itu. Nah di lantai 3 itu biasanya orang males ke sana karena lu harus naik tangga dan itu biasanya gelap. Tapi gak ada orang, sepi gitu loh. Jadi lu gak usah ngantri gitu kan. Nah gue tuh tipe yang hobi naik ke lantai 3 karena gue males banget ngantri ke toilet kan. Dan lebih bersih juga. Oke. Nah gue naik jam pergantian pelajaran tuh waktu itu. Gue naiklah ke lantai 3 sendirian. Gue masuk nih. Gue urusan lah di sana. Terus gue cuci tangan di wastafel. Gue tiba-tiba pas lagi cuci tangan, gue ngeliat ada orang yang pakai seragam sekolah gue. Buru-buru lari, cewek. Gue lihat rambutnya dikuncir 1. Lari masuklah ke bilik toilet buru-buru gitu. Oke. Gue dengar pintunya jedrak, truk gitu. Dikunci tuh, kunci toiletnya kan. Gue selesai, gue keringin tangan, gue keluar nih. Nah kebetulan gue keluar itu melewati pintu bilik si cewek yang masuk toilet tadi. Oke. Gua jalan keluar, gue noleh, itu pintu kebuka coy, nggak ada orang. Anjir, seriusan? Gue yakin banget karena gue cuci tangan, jarak gue cuci tangan sama dia masuk toilet itu secepat itu. Jadi dia masuk toilet, gue udah selesai cuci tangan gitu loh. Gue udah tinggal keringin, gue tinggal balik badan. Dan gue tidak mendengar seorang pun yang keluar lagi dari situ. Gue cuma ngeliat ada orang buru-buru masuk pakai seragam, udah. Terus gak ada orang, gue liat pintunya kebuka lebar. Iya ampun. Tapi memang kalau yang lantai atas itu sih, yang lantai 3 ya, menurut gue sendiri toiletnya itu nggak sehawanya ya, nggak sebegitunya, maksudnya seangker itu dibandingin yang lantai bawah sih. Pernah coba nggak lu ke toiletnya yang lantai bawah, yang nomor 2, yang lantai yang gua kaca gede itu, jam 4 sore. Itu juga aduh. Serem sih. Serem karena penerangannya juga remang-remang gitu nggak sih? Dan kayak di atasnya kan ada kayak ini doang, apa namanya, satu kipas angin gitu loh, supaya kayak ada udara lewat. Seng gitu. Itu benar-benar kayak iya. Yang bikin ngeri itu sebenarnya karena struktur dari bangunan itu ya, itu tuh kayak koridor yang panjang banget kayak rumah sakit. Dan konon katanya dulu emang rumah sakit. Iya, memang iya. Jadi sekolah kita tuh kayak, lu tau koridornya tuh bener-bener lurus terus, itu mungkin ada sekitar berapa ratus meter lah ya. Panjang banget. Jadi dari 500 meter ada dari kayaknya. gedung SMP SMA itu dia membentuk satu koridor lurus panjang sampai gedung TK. Jadi itu nyambung gitu loh. Zamannya kita ya, kayaknya kalau sekarang udah jauh banget sih. Ya mungkin sekarang udah berubah, gue nggak tahu ya. Pada saat itu yang bikin serem itu karena tuh kayak koridor yang panjang banget, dan itu gelap. Itu yang bikin serem menurut gue. Tahu kan yang dulu sebelumnya kantin yang lu kalau nengok yang kayak ada jalur mau ke bangsal SD-nya. Tahu kan yang sisi sebelah, kalau kita dari SMP, berarti dia yang sebelah kanannya. Bukan yang sebelah kiri mau menuju ruang lab komputer. Iya, gue tahu. Sebelah kanan nih. Ya, itu ada cerita tuh. Tapi ini ceritanya agak panjang sih. Yang dari guru gua kita samarin lah ya. Kita samarkan. Bilang aja namanya Aji. Bapak Aji gitu. Namanya Bapak Aji ya. Jadi Bapak Aji ini, gue inget nih ceritanya. Gara-gara waktu itu kan setiap kelasnya si Bapak Aji, anak-anak di kelas gue bilang, "Pak, ceritain dong Pak, cerita horor gitu kan." Karena si Bapak ini mengajar udah lama banget ya. Dia itu pokoknya dari tahun 71 pun sudah mengajar dan dia saksi mata banyak. Berarti dia udah puluhan tahun. Kayak nearly 30 tahun ya, hampir 30 tahun mungkin pada saat itu. Jadi pada saat itu tuh dia kebetulan kayak ya person in charge-nya lah untuk yang bagian seksi perlengkapannya itu kan.
Nah, di seksi perlengkapan itu, lu jangan pikirin loh perpustakaannya itu kayak yang sekarang ini. Kalau perpustakaan Ya, sekarang gua kan udah tahu. mewah banget kan. Gue tau perpustakaannya dulu kayak apa. Kayak dulu gitu Iya. kan. Dia itu tidur, jadi dia sendirian. Gue nggak ngerti kenapa dia memilih untuk sendirian ya. Dia tidur sendirian dalam perpustakaan itu. Start dari perpustakaan itu aja, jam berapa ya? Jam 1 atau setengah 1, itu udah ada yang ganggu. Buku-buku perpustakaan tuh kayak ada yang ngejatoin. Itu ngomong-ngomong cerita waktu lu tahun berapa? Yang mana? Ini cerita waktu Cerita. tahun Pokoknya sih kalau yang gue nangkep di tahun 2000. Terus dia bukunya jatuh-jatuh kan. Nah ya udah dia tahu nih, oh gue diganggu. Bukannya tidur, dia akhirnya memutuskan bangun. Nah, lu tau nggak jalur yang kalau kita masuk kan ada kayak mau ke bangsal SMP-nya itu ada tiang-tiang itu kan. Nah dia tuh kayak bawa apa sih kayak tongkat gitu. Teng 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 teng. Jadi sengaja dibunyiin. sengaja dibunyiin. Dia karena takut atau karena apa? Menghibur diri dia. Jadi kayak karena panik. Iya. Ngomong-ngomong perpustakaannya ini, gua aja pertama kali ke perpustakaan ini di tahun 2006. 2006 loh ya? Iya, SMP kan? Iya. Perpustakaannya digabung kan SMP dan SMA ini. Iya, digabung. Perpustakaannya itu, lu kalau pernah nonton film-film zaman dulu, gimana bentuk perpustakaan di tahun 70-80 seperti itulah bentuknya. Bener-bener yang lantainya itu yang masih bercorak zaman dulu, gimana sih perumahan lama gitu loh. Terus bukan lu jangan bayangin dekor-dekor minimalis, enggak woy. Dalamnya tuh bener-bener kayak rumah lama. Kayak rumah yang, maaf banget, Pengabdi Setan. Film Pengabdi Setannya Joko Anwar. Kayak gitu. Serius sumpah perpustakaannya kayak gitu woy. Pada zaman itu gue masuk. Gue harus sebut nih, kayak kurang lebih agak kayak zaman-zaman rumah noni-noni Belanda. Iya. Something like that ya. Oke. Dan itu gelap. Perpustakaannya gelap woy. Kayak lampunya cuma, lu tau lampu-lampu yang penting ada sinar masuk. Oke. Dan kipas doang? Iya, kipas. Udah gue bisa tebak tuh zamannya itu. Terus selanjutnya nih ya. Di bangsal SMP itu gak ada orang, tapi suaranya berisik banget. Kayak orang lagi wow gitu. Kayak rame ya? Rame banget. Lurus nih. Nah, dia nyampe nih udah dari, jadi kan bangsal SMP sama toilet itu kan sampingan kan. Lewat nih, dia yang depan toiletnya itu. Dia ngelihat bener-bener depan mata dia ada noni-noni Belanda lagi kayak apa sih namanya, kayak ngaca, terus udah gitu kayak bawa payung, terus kayak bener-bener bergaya-bergaya gitu. Dia langsung lanjut terus. Dia lanjut terus nih. Nah, gue ngomong nih yang mana bangsal ini yang sebelah kanan. Itu ada, dia ngelihat pastor kepala buntung. Oh ya, ini pastor kepala buntung ini sangat populer ceritanya. Dia emang stay di situ. Jadi kan tadi gue bilang tuh ada koridor yang panjang banget. Ingat gak? Nah di koridor yang panjang ini, di tengah-tengahnya tuh ada kayak intersection gitu. Mau ke kiri. Kayak ada gang kecil, jalan potong menuju aula murid SD. Nah di gang yang kecil ini yang paling nggak panjang sih, paling panjangnya cuma sekitar 5 meter ya. Iya, kurang lebih lah, dikit 4 meter lah. Di situ stay, yaitu pastor tanpa kepala. Pastor kepala buntung itu kan. Iya. Dia lanjut lagi jalan nih. Jalan sampailah ke, tau nggak toilet SD? Tahu, itu juga anjir, ngeri banget. Ngeri banget tuh toilet. Gue nggak pernah mau lama-lama. Itu gue bilang ya, dari semuanya itu yang paling serem. Itu paling serem. Gue nggak tahu kenapa. Nah dia jalan nih ya. Ada apa di situ? Pas itu dia jalan, udah ada anak-anak kayak ketawa-ketawa li. Ketawa-ketawa keluar dari situ. Terus dia bilang, oh iya. Terus dia baru nyadar, ini kan jam berapa? Jam 2:30 pagi. 2:30 pagi. Dia ngejalanin itu nggak sadar udah selama itu sih. Jadi kayak 2:30 pagi, mana ada sih siswa jam 2:30 pagi keluar dari toilet, anak-anak SD lagi. Tapi itu sekolah emang gak bisa gue ngomong lah. Emang ngeri sih hawanya. Cuma kalau lu emang tujuannya fokus belajar di situ ya, lu bisa lah ngesampingkan hal-hal yang kayak gitu ya. Tapi lama-lama kita lama-lama lu biasa kan? Iya, lama-lama lu biasa aja. Orang pernah kok sampai dipanggil pemuka agama ke situ ya. Pemuka agama dari sekolah itu untuk kayak doa masal. Didoain lah. Dan si pemuka agamanya dibilang ini rame banget di sekolah ini.
rame banget makhluk-makhluk kayak gitu. Dan itu kan pada saat sebut tahunnya nih, Ya. di tahun 71 itu yang paling parah kan kasusnya. Kayak Kenapa banyak tuh? banget anak-anak tuh yang kayak katanya dari guru si Pak Aji ini, dia cerita sama gua, itu banyak yang kesurupan. Jadi dia bilang di tahun 71 akhirnya doa masal itulah supaya untuk Mengusir. bukan mengusir sih, kayak istilahnya jangan mengganggu orang-orang yang sekolah di sini. Oh ya, karena udah agak susah sih diusir, karena tuh ramenya udah kayak Parah. rame banget di situ. Mungkin Kan- lebih banyak daripada muridnya deh. Nah iya, jadi kayak karena saking banyak yang kesurupan, kita ngomong ya banyak yang kesurupan, kemasukan, jadi kayak akhirnya udahlah didoa-doain, dan tuh kayak benar-benar satu sekolah akhirnya didoain pada saat zaman itu. Dan makanya kan mungkin kalau sekarang udah lebih mending ya, mungkin dari struktur bangunan udah berubah semuanya. Jadi orang-orang itu dia dikasih tahu nih sama Pak Haji, ada berapa bagian dari sekolah itu pada saat zaman itu tidak boleh bengong. Di mana tuh? Yang gua dikasih tahu nggak yang toilet luar yang dekat perpustakaan? Toilet, oke, ada toilet lagi nih ya. Iya, toiletnya banyak banget. Tadi memang kan kita bilang satu toilet yang ada kaca besarnya, terus toilet di lantai 3. Nah ini ada satu lagi toilet di luar sekolah, deket taman ya. Sebenarnya masih area sekolah, cuma dia bukan di dalam, cuma di luar gitu, deket taman. Tahu kan toilet yang kalau misalnya kita mau ke Bangsal SMP, Ya. nah ini yang ke kiri. Iya, gue tahu. Iya. Toilet itu. Jangan sesekali lu bengong di situ. Dan dulu tempat itu kan bangku-bangku yang kita tunggu depan perpustakaan itu juga nggak boleh bengong dulu. Tapi gue pernah bengong, tapi gue aman sih, gue nggak ada pengalaman apapun. Tapi dia waktu itu guru tuh bilang, apalagi kalau lagi sendiri jangan pernah bengong. Cukup banyak ya. Cukup banyak. Cuman makin ke belakang mungkin kayak itulah, penghuni dulu di situ udah mulai kayak ya udah nggak mengganggu lagi atau apa. Karena teman gue juga pernah ada yang digangguin tepat di bangku-bangku yang lu bilang itu. Bangku yang nggak boleh bengong itu, yang depan perpustakaan yang tadi depan perpustakaan. Kenapa itu? Dia lagi jalan, tiba-tiba dari belakang nepok, ada orang nepok, boy. Ini viral banget ceritanya. Waktu itu gue kelas 2 SMP. Dia noleh, dan gue ngeliat dia di situ, tiba-tiba dia noleh ke belakang, dia langsung teriak histeris, nangis depan mata lu nih. Iya, dia jatuh dan dia minta tolong sama kita semua. Jadi tapi kita nggak ngeliat apa-apa, weh. Jadi pas dia kayak gitu, dia bilang ada cewek dikuncir 2, kulitnya pucet banget dan mukanya itu berdarah-darah, nepok kayak, hai boleh temenan nggak? Anjir, gila, gue merinding. Anak itu pakai kacamata, pakai seragam sekolah, seragam sekolah. Tapi rambutnya dikuncir 2, kulitnya pucet banget dan dia berdarah-darah gitu. Itu padahal lagi rame ya? Lagi rame. Langsung satu. Tapi ramenya bukan yang kayak gimana, maksudnya ada orang lah berseliweran di situ, woy. Aduh. Itu viral banget. Pas jadi di angkatan lo ya? Iya. Ih, ya ampun. Terus udah gitu dipanggil guru siapa gitu nggak? Untuk nanganin? Enggak. Jadi semua pada diem aja gitu? Semua diem aja. Seakan-akan tidak terjadi apapun? Ya, jadi tuh kayak cerita yang beredar di para murid aja sih, waktu kelas 2 SMP. Oh, pas 2 SMP. Ngomong-ngomong, lanjutin yang cerita Bapak Aji tadi nih, sih. Kan udah nih. Terus dari situ, dia nunggu nih di depan nih. Dia nunggu di depan, dia kan akhirnya jalan tuh dari yang toilet SD itu kan. Dia nunggu, gak lama kemudian, tiba-tiba ada orang dari arah belakang atau apa, dia ngomong kayak gini, Pak, kan waktu kan zaman mungkin masih awal-awal program ya. Pak, saya mau kabarin Pak bahwa balon kayak waktu kan balon untuk kayak opening ceremony gitu loh. Balon opening ceremony-nya udah disiapin ya Pak di depan kayak gitu. Mungkin kayak waktu itu dia udah saking ininya banget ya, nggak tahu udah kayak nggak bisa membedakan mana yang nyata sama enggak gitu. Udah disiapin depan ya Pak. Oh, oke, siap. Kayak gitu kan. Dia lihat, oh waktunya waktu itu dia udah di jam 4 gitu loh. Jam 4-an. Nah udah jam 4-an, dia nunggu nih. Opening ceremony kan jam 7 ya, berarti jam 6 lu sudah prepare kan semua itu. Jam 6 kok nggak dateng orangnya ini. Mana ya, katanya udah ada. Terus tiba-tiba dapat telepon. Pak, mohon maaf, balonnya kita kayak agak telatan Pak, nggak bisa standby saat itu juga, sekarang juga. Terus baru nyadar, dia lihat jam. Berarti tadi siapa yang dia ketemu yang ngomong balonnya standby? Emang jam berapa itu?
Tadi yang jam 4 itulah. Heeh. Tiba-tiba ada nyamperin dia gitu. Si bapak ini kenapa suka banget sih ketemu sama orang-orang makhluk-makhluk aneh? Karena kayaknya kalau Bapak Aji ini sendiri itu orang yang Peka ya? peka deh. Cukup peka ya, Gue punya bilang sixth dia sense. peka, dan banyak cerita-cerita di mana ya memang orang-orang tuh banyak yang kayak rely sama Bapak ini, dan dia kayak oh ya sudah. Dia karena senyantai itu ngeliat hal-hal yang begitu. Kayaknya mostly ya semua guru di sana tuh sebenarnya pernah kena ganggu ya, cuma mereka tutup mulut aja. Ya selalu ngomongnya kan kayak enggak lah. Iya. Dan kalau misalnya cukup beruntung ya, kalau cukup beruntung lu akan ketemu dengan makhluk-makhluk yang cantik gitu. Ah ya, yang kayak noni Belanda itu Iya, kan. kayak noni-noni bule-bule gitu, cantik-cantik ya. Cuma ya kalau lu tidak beruntung, lu akan ketemu dengan murid di sana yang bersosok murid gitu loh. Ngomong-ngomong murid, kayaknya lo ada kejadian kan pas SMA ya? Yang si Bapak siapa? Kita ada lagi nih, bapak lain bukan Bapak Aji. Bapak Waluyo lah ya kita ngomong. Kita kasihlah inisial Bapak Waluyo. Jadi Bapak Waluyo ini terkenal dengan strict-nya gitu loh, kayak tegas banget pokoknya Bapak ini. Nah, suatu hari Bapak ini mengajar di suatu kelasnya temen gue. Nah, di kelas itu dia datang nih, dia masuk, dia absen, dia melakukan absensi kan. Ini SMA ya ceritanya? Iya, SMA. Tapi di kelas temen gua. Oke. Nah, temen gua ini langsung yang di dalam kelas itu yang menceritakan kejadian ini ya. Iya. Udah dong. Dia baca ini namanya Putri, Jessica, bla bla bla. Terus sampailah pada suatu nama murid nih. Ya bilanglah misalnya nama murid ini Jennifer gitu ya. Jennifer. Nah, orang-orang dalam kelas itu bilang Jennifer sakit Pak, nggak masuk katanya. Langsung si Bapak Waluyo ini pucet boy. Langsung bengong gitu. Langsung bengong. Sumpah kalian. Kayak diem gitu. Iya Pak, kenapa Pak? Gitu. Si Bapak ini bilang, karena sebelum saya masuk kelas ini, tadi saya ke toilet guru kan. Saya ketemu sama si Jennifer ini lagi jalan dari ruang kesenian lama, lagi jalan. Lu tau ruang kesenian lama ini itu? juga serem. Ruang kesenian lama itu adalah ruangan yang sudah diblokir dan sudah dikunci. Pokoknya isinya tuh cuma kayak tumpukan-tumpukan barang kayak gudang gitu loh. Gelap banget, gelap. Dan tuh di situ toilet gurunya ya, benar-benar. Toilet gurunya cuma beberapa meter dari situ doang. Nah si bapak ini ngeliat, ngapain si Jennifer ini jalan dari ruang kesenian lama yang jelas-jelas gak ada orang di situ. Terus pagi Pak gitu. Iya pagi, abis ini saya ngajarin kelas kamu kan. Si Bapak Waluyo ini ngomong sama si Jennifer, oh iya Pak, iya. Oke, udah pisah gitu aja. Nah makanya si Bapak ini kaget pas melakukan absensi. Jennifer nggak masuk gitu kan? Jennifer masuk. Jennifer sebenarnya tidak masuk. Iya, Jennifer tidak masuk. Sorry, iya Jennifer sebenarnya nggak masuk. Kayak Terus dari satu kelas gimana? Hening aja langsung kayak. Hening aja pas istirahat langsung temen gue cerita, anjir lu tahu nggak tadi? Emang di situ suka banyak yang nyamar sih. Banyak banget ya. Banyak banget. Dan gue sendiri pernah tersesat ke ruang kesenian lama ini. Pada saat gue baru masuk. Masuk satu SMA kan gue belum familiar kan sama ruangan-ruangan di situ. Nah guru kesenian gue bilang, Lia tolong ambilin bahan-bahan di ruang kesenian. Dia cuma ngomong ruang kesenian. Dan gue kagak tahu ruang kesenian di mana. Goblok ya, gue kagak nanya gitu loh. Terus gue tebak-tebak berhadiah ruang kesenian. Udahlah gue jalan aja. Gue nggak tahu kenapa gue jalan ke ruang kesenian lama weh. Oh, ada yang baru sama yang lama ya? Ada yang baru dan ada yang lama. Gue insting aja, kayaknya mungkin di sini kali ya. Kayak jalan aja gitu loh. Gue melewati lorong panjang lagi. Pokoknya sekolah kita tuh belorong-lorong deh, kayak banyak koridor-koridor gitu. Kayak rumah sakit. Iya. Kayak rumah sakit banget sekolah kita itu. Gue jalan kok di sini gelap banget ya. Dan gue pas gue mau puter balik di suatu koridor yang gelap itu, gue lihat di paling ujung ruangan paling ujung tertulis ruang kesenian. Kok gue merindingnya sih. Gue jalan lah ke situ. Gue merasa vibe-nya kayak yakin gak sih di sini? Tapi gue ngeliat kayak banyak barang-barang perlengkapan material kesenian gitu juga. Tapi kayak nggak kepake. Gue buka lah pintunya, tapi nggak kebuka sih untungnya. Kayak kekunci. Oh, kekunci. Mungkin gue minta kuncinya dulu kali ya. Tapi di situ gelap banget, nggak ada lampu. Cuma ada sinar matahari doang di koridor itu. Pas gue balik lagi, gue ngeliat dari satu ruangan kebuka. Terus gue kayak nggak ngeh. Emang ruangan ini kebuka tadi ya? Loh. Jadi sebelumnya tuh kunci, tiba-tiba kebuka gitu? Gue nggak ngeh. Emang tadi ada ruangan kebuka ya? Jadi tuh kayak lu tau rumah sakit dong, kayak Tau. Kayak ruangan gitu loh, kayak ruangan-ruangan. Kayaknya gue mulai ngerti deh maksud lo. Kayaknya, iya gue sebenarnya kalau ke ruang kesenian lama nih kayaknya gue nggak pernah masuk. To be honest ya. Kayak gini nggak sih, kayak ada
buka ruangan, dalamnya kayak ada harus buka pintu lagi gitu. Iya, pokoknya kayak rumah sakit deh. Lu pernah masuk rumah sakit nggak sih, kamar rawat inap pasien? Sebenarnya konsepnya tuh agak mirip kayak gitu. Rawat inap ya, Ini ya. koridor tuh konsepnya agak mirip kayak gitu. Dan pas gue mau balik lagi ke kelas gue, itu ada satu pintu yang kebuka. Yang which is dimana gue kayak, bukannya tadi semua ketutup ya di sini ya. Dan gue ngeliat di koridor yang segelap itu ada ibu-ibu lagi duduk di meja. Hah? Duduk doang lagi gini. Gue langsung merinding dong di situ. Anjing, gue bisa lihat orang. Itu gurunya, tapi itu guru atau I don't know. Gue nggak tahu tuh guru atau apa. Cuma dia itu ada di ruangan yang persis sebelah di ruang kesenian yang paling ujung. yang paling ujung itu? Paling ujung, paling mentok gitu. Di lorong segelap itu, woy. Mungkin kalau misalnya di depan-depan gue masih, oh ya udahlah, mungkin emang ada ruangan yang dipakai nih, daerah depan-depan yang agak terang dikit lah. Ini tuh di ruangan yang paling pojok. Dan sebenarnya guru kesenian lu itu nyuruh ngambilnya yang di ruang kesenian baru. Dan gue, kok ada orang sih? Anjing, gue gak peduli lah, gue langsung cabut aja udah. Berarti guys, pengalaman yang bisa diambil tau nggak apa? Apa? Bertanya sebelum tersesat, benar-benar. Ya, bertanya lah. Bener, dan pas gue nyampe kelas, guru kesenian gue bilang, ngapain kamu ke situ? Itu kan udah gak dipakai lagi daerah situ, kamu harusnya ke tempat yang baru. Dia juga ngomong sama gue. Terus udah gitu kayaknya lu ada kejadian ini gak sih, kayak lu ngalamin sendiri kelas kah? Kayak bener-bener misalnya kayak diganggu kalau kelas lu sendiri gitu. Ada ini kelas ya. Ini gara-gara masalah, sebenarnya ini cerita udah sampai dibikin film woy sebenarnya ya. Dan bahkan kayak ada beberapa YouTuber juga yang suka ngebahas, sudah ngangkat ya, horor-horor gitu. Dia udah mengangkat cerita ini, cuma nggak sebut nama sekolah aja. Cuma kita yang berasal dari sekolah itu tahu, ini dari sekolah kita ceritanya. Udah viral banget sebenarnya kalau orang-orang tahun 90-an ini ya. Nah, lahir kita tahu. Dan gangguannya itu masif, maksudnya massal gitu di situ. Waktu itu apa yang terjadi kalau lu? Kayak kita harus bikin part 2-nya sini, coy. Harus bikin part 2-nya. Ini panjang banget memang ini ceritanya. Ini inti daripada sekolah ini, cerita ini nih. Yang bikin eksis itu salah satunya ini. Iya, oke teman-teman yang tertarik untuk dengerin cerita horor part 2-nya, jangan lupa subscribe dan kita akan segera upload part 2-nya, oke? Oke, bye.